Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan proyek dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, yaitu pada tepatnya tentang proyek pengembangan sistem informasi penyiaran kos Indralaya. Sebelum daripada itu, anggota kelompok 4 sendiri terdiri dari Altof Gerard Ardiansyah, yang kedua itu ada saya sendiri, Fisabah Muhammad, dan selanjutnya ada Luki Landara, selanjutnya ada Muhammad Aidil Fitrisyah, dan juga ada Muhammad Juari Kolman Bancin, dan terakhir ada Muhammad Dafan Nisar Bahari. Oke, langsung saja ke latar belakang dari proyek pengembangan sistem informasi penyiaran kos Indralaya. Di sini latar belakang kami yaitu pandemi COVID-19 yang membuat lingkup masyarakat merasakan dampaknya. Salah satunya yaitu mahasiswa Universitas Sriwijaya yang tepatnya berada di Indralaya. Selama 2 tahun kegiatan perkuliahan dilakukan secara online atau daring, yang mengakibatkan tidak hanya mahasiswa baru, akan tetapi seluruh mahasiswa berbondong-bondong mencari kos atau tempat bernaung di Indralaya, khususnya mahasiswa yang berdomisili di luar Indralaya. Hal ini menyebabkan ketersediaan kuota hunian kos menurun drastis secara mendadak. Mahasiswa harus melakukan survei kos secara langsung dengan mendatangi tempat kos yang berada untuk mendapat informasi kos tersebut. Saat melakukan survei kos, sering kita temui kos tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, dan kuota hunian kos tersebut mencapai angka maksimal, sehingga kita harus mensurvei kos yang lain, sampai kita mendapatkan kos yang kita inginkan. Hal ini sudah sangatlah tidak efisien dari segi biaya, waktu, dan juga tenaga. Dari masalah di atas, dapat kami simpulkan bahwa diperlukannya sistem yang dapat menyediakan informasi seputar kos yang harus terbarui secara real time sehingga mahasiswa dapat dengan mudah mencari kos yang ingin dihuni. Dan ada pula tujuan proyek dari proyek sistem penyewaan kos di Indralaya, yaitu tujuan dari proyek kami adalah untuk mempermudah mahasiswa Universitas Sriwijaya mencari tempat kos, khususnya yang berada di luar domisili Indralaya, untuk melakukan penyewaan tempat kos. Dengan perancangan sistem ini diharapkan agar dapat membuat kegiatan belajar mengajar atau perkuliahan dapat berjalan dengan efektif, dikarenakan mahasiswa di luar Indralaya dapat bernaung selama kegiatan perkuliahan di Indralaya. Dan berikut juga ada manfaat dari proyek kami ini. Yang pertama itu ada meningkatkan kualitas mahasiswa dalam menjalankan kegiatan perkuliahan, dan juga pihak Universitas Sriwijaya mendapatkan fee dari sistem ini. Dan yang ketiga, membantu UMKM masyarakat yang berada di Indralaya. Dan yang keempat itu, memberikan informasi seputar kos, sekaligus mempromosikan kos yang ada di Indralaya. Dan yang kelima itu, meningkatkan UMKM yang terdapat di Indralaya. Oke, berikut dari WBS, Proyek Pengembangan Sistem Informasi Penyiaran Kos Indralaya. Di sini kami membaginya menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama itu ada poin 0, ada analisis, 2.0 perancangan sistem, dan 3.0 pembuatan sistem, 4.0 uji coba sistem, dan 5.0 implementasi. Di sini kebetulan saya akan menjelaskan pada bagian analisis, yaitu tepatnya pada bagian kedua, yaitu analisis kebutuhan. Langsung saja kita masuk ke analisis kebutuhan. Berikut adalah analisis kebutuhan, yaitu pada tingkat kedua itu atau pertama dari analisis kebutuhan pada tingkat 1.2, dan yang selanjutnya itu terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu poin 1.2.1, mengumpulkan data untuk menganalisis kebutuhan sistem informasi penyewaan kos. Yang kedua yaitu menentukan kebutuhan sistem informasi penyewaan kos, dan yang ketiga yaitu pembuatan dokumentasi akhir. Dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi penyewaan kos. Dan pada poin pertama itu terbagi pula menjadi 2 bagian, yaitu tepatnya pada mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan sistem informasi penyewaan kos. Yang terbagi menjadi yang pertama, mempelajari dokumentasi hasil analisis masalah sistem informasi penyewaan kos. Dan yang kedua, melakukan wawancara dengan pihak pengelola kos. Dan selanjutnya, pada bagian melakukan wawancara dengan pihak pengelola kos, terbagi pula menjadi 6 bagian. Yaitu yang pertama,
Dilakukannya menyiapkan daftar pertanyaan untuk mewawancarai pihak pengelola kos yang dilakukan oleh interviewer. Yang kedua yaitu membuat janji untuk melakukan wawancara dan juga dilakukan oleh interviewer. Dan yang ketiga yaitu menyampaikan konfirmasi persetujuan melakukan wawancara yang dilakukan oleh interviewer juga. Dan yang keempat yaitu menyiapkan tempat untuk wawancara yang dilakukan oleh interviewer. Dan yang kelima, melakukan wawancara dengan pihak pengelola kos yang dilakukan oleh interviewer. Dan yang terakhir atau keenam yaitu membuat dokumentasi hasil dari wawancara dengan pihak pengelola kos yang dilakukan oleh interviewer dan juga staf administrator. Dan juga kembali lagi ke tingkat 3 yaitu menentukan kebutuhan sistem informasi penyewaan kos yang akan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada melaksanakan rapat dengan tim pengembang untuk menganalisis kebutuhan pengembangan sistem informasi penyewaan kos. Dan yang kedua, yaitu mengumpulkan dokumentasi hasil rapat dari analisis kebutuhan sistem informasi penyewaan kos. Pada tingkat 4 ini, di poin pertamanya terbagi lagi menjadi 5 bagian. Yaitu yang pertama yaitu membuat janji dengan pihak pengembang, yang kedua menyiapkan tempat untuk melakukan rapat, dan yang ketiga menyiapkan akomodasi untuk rapat, dan yang keempat pembahasan rapat dengan tim pengembang, dan juga yang terakhir atau kelima itu membuat dokumentasi rapat hasil dari analisis kebutuhan dengan tim pengembang sistem informasi penyewaan kos. Itu dan juga selanjutnya tepat pada tingkat kelima yaitu pada poin keempat, poin 1.2.2.1.4 yaitu tentang pembahasan rapat dengan tim pengembang terbagi pula menjadi 3 bagian. Itu yang pertama itu menganalisis kebutuhan fungsional dan non fungsional sistem informasi penyewaan kos. Dan yang kedua yaitu penentuan kebutuhan fungsional dan juga non fungsional sistem informasi penyewaan kos. Dan yang ketiga yaitu membuat rincian kebutuhan fungsional dan non fungsional sistem informasi penyewaan kos. Dan juga dari poin pertama tadi yang dilakukan oleh project manager, business analyst, dan sistem analis. Dan poin kedua dilakukan oleh project manager, business analyst, dan sistem analis juga. Dan yang ketiga juga dilakukan oleh project manager, business analyst, dan sistem analis. Dan selanjutnya kembali lagi ke tingkat 3. Tingkat 3 ini yaitu pada poin ketiga yaitu pembuatan mengumpulkan dokumentasi hasil akhir dari analisis kebutuhan pengembangan sistem penyewaan kos yang akan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pada poin pertama mengumpulkan dokumentasi hasil akhir dari analisis kebutuhan sistem pengembangan sistem informasi penyewaan kos. Dan poin kedua yaitu membuat dokumentasi hasil akhir dari analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi penyewaan kos. Pada poin pertama tadi dilakukan oleh staff supporting, dan poin kedua dilakukan oleh technical writer dan juga staff administrator. Oke, sekian dari penjelasan dari saya sendiri yaitu tentang analisis kebutuhan dari proyek pengembangan sistem informasi penyewaan kos Indralaya. Sekian dan terima kasih apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.